Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Nurli Cahyadi dengan NIM 2206054. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasis matematika. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Melalui contoh-contoh ilustrasi masalah dapat dikenali latar belakang dari suatu konsep dan berhubungan dengan definisi teorema yang ada. Teori bahasa merupakan suatu gagasan mendasar dalam komputasi yang terjadi titul untuk mengenali persoalan. Gagasan dasar tersebut dimodelkan dengan suatu simbol yang mempresentasikan juga suatu fungsi dalam komputer digital. Teori bahasa pada awalnya lebih diarahkan untuk mengenali suatu tata bahasa dan dapat didefinisikan spesifikasi formal dan tata bahasa tersebut, sehingga pada akhirnya dapat didefinisikan langkah-langkah algoritmik dalam persoalan tata. Yang pertama saya akan membahas adalah teori bahasa. Teori bahasa adalah bidang yang menjadi bahasa formal termasuk bahasa alami dalam bahasa buatan seperti bahasa program. Dalam kompleks komputasi, teori bahasa terutama berkaitan dengan bahasa formal yang digunakan untuk mendefinisikan dan diinstruk data dalam program komputer. Bahasa-bahasa formal digunakan untuk mendefinisikan tata bahasa konseptual dan tata bahasa tak terbatas yang merupakan konsep penting dalam pemahaman struktur bahasa dalam komputasi. Yang kedua itu otomata. Otomata adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami persoalan informasi. Otomata adalah mesin abstrak yang dapat menerima masukan melalui transisi dan menghasilkan keluar berdasarkan aturan tertentu. Dalam kompleks teori bahasa, otomata digunakan untuk mengenali dan memproses bahasa formal. Jenis otomata yang paling terkenal adalah otomata deterministik dan otomata tidak deterministik. Yang terakhir adalah hubungan antara otomata dengan komputasi. Bahasa formal yang dipelajari dengan teori bahasa digunakan untuk mendefinisikan sintaksis bahasa program yang merupakan instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Otomata seperti otomata sehingga otomata Turing dan mesin Morse digunakan dalam proses bahasa formal, pengenalan pola, persaingan, dan banyak aspek komputasi. Kombinasi teori bahasa dan otomata adalah dasar bagi banyak bidang ilmu komputer, termasuk kompilasi, proses mengubah kode sumber menjadi kode mesin, teori paragraf yang berhubungan dengan pemodelan jaringan, kecerdasan buatan dalam pemahaman bahasa alami, dan banyak lagi. Sejarah perkembangan bahasa program sampai saat ini. Pada tahun 1940, sebelum tahun 1940, bahasa pemrogram hanya berbentuk bahasa mesin. Bahasa mesin ini tersusun dari kode-kode mesin yang dapat dieksekusi langsung oleh komputer. Namun, masih banyak ditemukan kesulitan dalam bahasa mesin. Pada tahun 1940, dibuatlah komputer bertenaga listrik. Komputer yang dibuat ini dapat sangat jauh dari kata sempurna karena hanya memiliki kecepatan terbatas dan memori yang hanya cukup untuk programming dan mengembangkan program saat itu. Kemudian pada tahun 1950 kemunculan bahasa tinggi. Pada tahun 1940 Gerhoffer mengembangkan A-0 sistem yang merupakan salah satu bahasa tingkat tinggi yang pertama digunakan. Formelstration diciptakan pada tahun 1957 oleh IBM. Ini bahasa program pertama yang dilancarkan khusus untuk persoalan menarik ilmiah. Pada 1960 era bahasa program baru. Pada tahun
1960, COBOL atau Common Base Oriented Language diciptakan untuk aplikasi bisnis. Algol 60 adalah bahasa yang mendefinisikan bahasa konsep dasar dalam pemrograman seperti blok kode, parameter fungsi, dan rekursi atau Pascal yang diciptakan oleh Nicholas Ward pada tahun 1968 menjadi dasar banyak bahasa program lainnya. Terus kemudian pada tahun 1970-an munculnya bahasa program modern atau bahasa C yang dikembangkan oleh Dennis Price pada tahun 1972 menjadi sangat populer dan menjadi dasar untuk banyak bahasa program modern seperti C++, C, bahasa C, dan banyak bahasa lainnya. Pada tahun 1970-an, Per dan Org muncul yang sangat berguna untuk persoalan teks dan analisis data. Pada tahun 1980, bahasa program visual. Pada tahun 1980, bahasa program yang berbasis grafis seperti ada TK dan Visual Basic mulai berkembang. Kemudian karakteristik dan setiap penerjemah bahasa formal. Karakteristik penerjemah dan bahasa formal. Yang pertama itu compiler karakteristik contoh. A. Yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menganalisa dan memproses program. Kemudian, hasil yang dapat dieksekusi berupa beberapa bentuk kode biner mesin yang spesifik. Perangkat keras dapat dieksekusi berupa beberapa bentuk kode biner mesin yang spesifik. Program keras komputer mengeksekusi kode yang dihasilkan. Terus kemudian pengeksekusian program dengan cepat. Interpretive karakteristik interpreter itu relatif membutuhkan sedikit waktu untuk menganalisis dan memproses program. Terus kode yang dihasilkan berupa jenis kode lanjutan. Kode yang dihasilkan diterjemahkan oleh program lain dan pengeksekusian program relatif lambat. Terus Modic Operation Code sebagai pengganti Modic Operation Code yang digunakan pada bahasa mesin digunakan untuk mengusut kode pada bahasa abstrak. Selain kemudahan dalam penulisan dibandingkan dari bahasa mesin, juga mendukung pelancaran kesalahan seperti kesalahan penulisan operation kode. Kesimpulan dari saya, teori bahasa dan otomata adalah cabang penting dalam ilmu komputer dan matematika yang mempelajari bahasa formal. Struktur bahasa dan otomata komputasi ini membantu kita memahami dasar-dasar komputasi dan bahasa program. Teori bahasa formal berfokus pada bahasa-bahasa yang dapat didefinisikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Sedangkan otomata adalah model matematika yang digunakan untuk memproses bahasa formal tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.